Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathul jibalu summu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Isik terusane sing nadzoman sing wingi. Iki mengko kita selesaikan sampai adzan Isya. Nanti setelah itu biar bisa ndelok bal-balan lawan Cina. Ya kita doakan semoga tim Garuda menang itu loh, timnas menang. Ben oleh 3 poin itu loh. Mas yo disio-sio main neng adoh loh. Tapi semakin jauh semakin bagus lah. Karena pahalanya kan banyak. Karena pahalanya banyak, maka yang mendoakan juga lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadathul jibalu. Jadi yang kemarin itu terkait dengan Nabi itu seringkali kekurangan harta benda. Tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Makanya kemudian Rasulullah itu kalau pas waktunya lapar itu mengambil batu, kemudian batu itu diselipkan di perutnya Nabi. Biar apa? Biar diganjel, biar enggak krasa luweh lho. Tapi jane yo panggal luweh, tapi kan dadi kuat. Nah, iku Kanjeng Nabi pakai batu. Nek bocah-bocah mahasiswa iku biasane gawe bantal. Nek luweh ngono kae mulih ning kos-kosan atau ning pondok turu, itu ben gak krasa luweh. Mari-mari iku wis gak krasa luweh neh lho. Krasa luweh turu neh lho. Kalau Nabi gak begitu itu. Nah, apakah Rasulullah begitu itu? Rasulullah gak mau kerja? Bukan begitu. Bahkan Rasulullah itu juga maisya pergi ke pasar. Makanya orang-orang Quraisy pada waktu itu salah satu yang kemudian meragukan Rasulullah itu sebagai nabi itu adalah wong Nabi kok pergi ke pasar? Ya, Nabi kok pergi ke pasar. Karena pekerjaan pasar itu pekerjaan yang hina bagi mereka. Padahal Nabi itu, Rasulullah itu, Nabi itu ya pergi ke pasar ya seperti orang biasa saja. Ya kalbasyar ya. Muhammadun kalbasyari. Tapi enggak kaya basar manusia biasa. Walakinal yakut bainal hajari. Jadi Rasulullah itu ya seperti manusia biasa seperti kita saja, yo makan, yo dagang, yo pergi ke pasar itu ya. Yo pergi ke mana-mana itu ya. Yo perang. Itulah karena pada waktu itu memang ya perang itu menjadi salah satu bagian terpenting dalam politik di semua bangsa-bangsa. Nabi seperti mereka, seperti kita juga itu ya. Yo makan, yo minum, yo seperti manusia biasa, yo nikah. Yo punya anak ya, punya cucu, punya tetangga macam-macam lah. Dan Nabi juga bekerja itu loh, bekerja. Tapi Nabi itu ya yang namanya bekerja itu kan enggak selalu beruntung. Makanya tidak ada kaitannya antara ibadah dengan kekayaan, itu enggak ada hubungannya. Makanya kita itu enggak boleh aku sholat bendino, tahajud bendino, sholat duha bendino, kok aku gak sugi-sugi itu ya. Itu enggak ada hubungannya antara surga dengan dengan kekayaan dan rezekinya. Karena itu kita harus sadar betul bahwa ketika kita beribadah jangan sampai kita itu hanya ingin kaya. Kalau kita sedang miskin kita banyak ibadahnya supaya apa? Supaya kaya. Ya, inilah salah satu bagian yang kemudian ketika kita ingin kaya akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Maka padahal warawadathu gercek itu artinya wong Jawa gercek. Warawadathu lan gercek. Ya ing sapa wong warawadathu lan gercek ing wong. Gercek iku ngrayu, merayu. Ngrayu
Nek Jawa Jawa apa ngerayu kuwi? Merayu kan bahasa Indonesia. Bahasa wong kene apa? Grecek iku to. Ora paham wong kene. Ya merajuk bahasa Indonesia. Ngereh apa ngerayu lah, ngerayu. Ya wis ngerayu ngono ae wis. Ngerayu. Nek rayuan kan bahasa Indonesia, nek ngerayu kan Jawa ngono lho. Wara wadadhu lan grecik utawa ngerayu ing man atau ing Kanjeng Nabi maksudnya. Apa aljibalu? Apa aljibalu gunung? Asumu kang dhuwur, kang agung, kang dhuwur, gunung sing dhuwur, mindhabing saking mas, anafsihi, saking awake dhewe, dheweke Kanjeng Nabi. Fa'arahu mongko merohake sapa man atau dheweke man atau Kanjeng Nabi ing gunung fa'aroha ayama syamamin ing ndi kang nolak. Lagi, jadi Kanjeng Nabi itu ya sebetulnya kalau ingin mau harta benda, itu ada hadis yang mengatakan bahwa sebetulnya malaikat Jibril sudah menawari melalui siapa? Melalui gunung-gunung itu, apakah gunung-gunung itu mau saya jadikan emas, tinggal mengambil itu ya, tinggal mengambil, sehingga Nabi nggak usah kerja pun sudah kaya raya. Itu ditawari seperti itu, tapi Nabi nggak mau menolak. Ya karena itu kalau kita itu ingin kaya, ya bekerja. Tapi kalau kita sudah kerja, sudah ibadah kerja, kok kemudian nggak kaya-kaya gitu ya. Itu memang yang namanya rezeki, namanya harta benda itu ya masing-masing orang sudah punya bagian sendiri-sendiri. Tidak perlu kita ngoyo sampai di beberapa tempat itu ada yang orang dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak pas. Misalkan kalau di beberapa tempat itu ada yang namanya pesugihan, ya pesugihan. Ya pesugihan macam-macam. Kalau di Jawa Timur ada yang namanya Gunung Kawi gitu loh. Nah itu kan cara-cara itulah yang digunakan. Padahal orang itu yang namanya rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Datang ke dukun kemudian untuk mencari pesugihan. Makanya kalau ada orang yang datang ke dukun dan percaya kepada ahli nujun, rohin, peramal, ya peramal. Maka ada hadis barang siapa datang ke dukun atau ke peramal atau rohin itu ya, maka pintu tobat ditutup selama berapa tahun? 40 tahun. Satu kali kita datang, karena jatah orang itu sudah berbeda-beda, maka meskipun dia melakukan pesugihan di tempat-tempat itu gagal, tapi dosanya sama. Jadi berhasil atau tidak berhasil, sesungguhnya orang itu sudah ada jatahnya masing-masing. Ada jatahnya masing-masing. Orang misalkan berhasil dengan pesugihan di Gunung Kawi, sesungguhnya itu sudah rezekinya sebetulnya. Bahkan bisa jadi rezekinya dia dan rezeki anak-anaknya dan cucu-cucunya. Makanya kalau kita bisa melihat orang-orang yang mengambil pesugihan itu ya, kan macam-macam pesugihan itu. Ada yang pesugihan dengan siluman,
Ada yang namanya orang dalam zaman dulu itu babi ngepet itu ya. Kalau sekarang kan susah karena babi itu kan sudah ditengeri. Wah, ada babi berarti kan itu sudah pesugihan. Kenapa? Karena di desa sudah nggak babi, nggak ada babi kan. Kecuali daerahnya Mas Ali Probolinggo sana di hutan-hutan masih ada. Nabi itu sudah ditawarkan apakah gunung ini, gunung yang tinggi itu mau saya jadikan emas semuanya, atau emas dan perak, tembaga semuanya ada semuanya. Nabi menolaknya itu ya. Ya karena kami hanya butuh apa yang kami inikan, yang kami butuhkan untuk kebutuhan hidup saja itu ya. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak puas dengan rezekinya itu, kemudian dia melakukan sesuatu yang di luar yang diperbolehkan. Misalkan main judi atau tombok apa ini nomornya apa jenenge? Nah, togel itu ya. Sebetulnya kalau kita dapat tombok togel itu, sesungguhnya itu rezeki kita. Tapi kita ambil paksa. Makanya coba lihat, wong sing pernah tombok togel oleh, itu mesti kan bar kuwi gak oleh apa-apa nek terus itu ya. Ya contohnya apa, wong ngeslot itu nek akun pertama kan akeh holiye. Tapi akun berikutnya tidak. Karena itu sebetulnya uang kita. Nah, uang kita sendiri itu bisa haram kalau dengan cara yang tidak baik, tidak halal. Jadi barang itu ada yang halal, haram bendanya, ada yang haram caranya. Jadi kalau orang misalkan judi itu sebetulnya uang kita kalau misalkan menangnya banyak, jangan-jangan itu adalah rezeki kita dan anak-anak kita, cucu kita. Kita korupsi itu ya. Yang sudah punya kesempatan korupsi. Itu sebetulnya jatah anak-anak kita juga. Maka orang-orang koruptor itu sesungguhnya nanti itu tidak akan lama, kekayaannya itu akan hilang. Dan anaknya akan kere-kere. Sama juga orang yang pesugihan itu sesungguhnya kan jatah anak cucunya. Kalau dia itu pesugihan maka anak dan cucunya itu tidak akan bisa, rezekinya mesti ya seret. Ya, coba aja lihat ya, orang yang punya entah itu babi ngepet atau toyol itu ya. Itu sesungguhnya rezeki kita, uang kita, karena setiap manusia hidup itu sudah ditentukan berapa jumlah rezekinya, berapa lama dia umurnya, dia nanti itu syakiyun atau saidun, dia itu nanti akan celaka atau akan bahagia. Maka kalau rezekinya itu diambil semuanya oleh kita, maka anak cucu kita nggak dapat apa-apa. Yang kemudian ketika kita meninggal, harta itu ya hilang dengan jalan yang macam-macam. Misalkan oleh anaknya itu dijual itu ya, dijual itu uangnya kemana? Ya nggak jelas, uangnya nggak jelas. Makanya sesungguhnya warisan itu ya, itu tidak boleh dijual. Nah, sampean oleh warisan kok didol, yo alamat kere. Karena warisan itu seharusnya digunakan untuk keberlangsungan hidup gitu ya, dari orang tuanya. Kalau kemudian warisannya dijual, maka kita nggak bisa berlangsung kehidupannya. Itulah makna orang Jawa itu, kita itu nggak boleh rebutan warisan. Memang madorotnya besar sekali, sampai terjadi bunuh-bunuhan antar keluarga, antar kakak dan adik, antar saudara. Itu warisan. Iya, warisan. Kalau warisan itu sesungguhnya nggak boleh dijual, Umpamanya diwarisi barang-barang antik oleh keluarganya itu dijual. Itu ya sama dengan kita itu membuntoni atau menutup rezeki kita. Jangan sesekali kita itu mencari
penghidupan, mencari uang, mencari harta di luar jalurnya. Karena itu kalau kita berdoa kepada Allah itu, kita itu berdoanya, ya Allah, kita berilah rezeki yang hak kita. Yang hak kita. Jangan ya Allah berilah Allahumma rzuqna rizqan kasiron itu ya. Karena banyak itu belum tentu hak kita. Jangan-jangan bahwa hak kita, itu hak anak dan cucu kita. Kalau kita kemudian udahlah yang banyak diambil semuanya, anak cucunya nggak kebagian. Anak cucu nggak kebagian. Karena itu adalah ilmu itu ya, ilmu. Bukan ilmu, tapi mal. Mal itu semakin banyak kita ambil maka semakin habis. Beda dengan ilmu. Boleh kita berdoa semoga kita dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Itu nanti akan terwariskan kepada anak cucunya. Itu kalau ilmu pengetahuan. Tapi kalau harta, anak cucunya nggak dapat apa-apa. Makanya banyak anaknya orang kaya jatuh jangan ke cucu, ke anaknya saja. Bapaknya kaya, ke anaknya aja bisa miskin itu ya. Kenapa? Karena sudah diambil oleh orang tuanya. Makanya kalau sampai nanti kaya jangan terlalu kaya itu ya. Nah, kecuali kalau memang itu hak kita, hak kita. Nah, setiap manusia punya hak gitu ya. Nanti hak kita mungkin anak kita itu nggak kaya, tapi mungkin cucu kita nggak kaya, cicit kita yang kaya. Itu haknya masing-masing gitu ya. Makanya jangan pernah berpikir bahwa kita itu kalau kaya itu sepanjang masa nggak ada, sepanjang masa nggak ada. Ya tinggal kita memperolehnya seperti apa. Makanya banyak orang yang frustasi karena kehidupannya, ngoyo kehidupannya. Itu saya harus begini-begini, harus punya mobil, harus punya rumah yang bagus, punya ini yang bagus, gini-gini, istri yang banyak itu ya. Jangan pernah bercita-cita seperti itu. Maka yang perlu kita citakan itulah, ya Allah berikan kami hak kami, yang hak itu ya. Rezeki yang hak, jodoh yang hak itu ya. Jangan jodoh yang rebut jodoh orang itu ya. Kenapa? Karena kalau kita itu merebut jodoh orang, suatu saat jodoh kita akan direbut oleh orang lain. Itu otomatis itu ya, itu otomatis. Harta kita juga sama, kalau kita merebut rezekinya orang lain, maka suatu saat itu akan diambil oleh Allah, hilang. Maka para mantan koruptor itu hampir semua kehidupannya semua, ya coba, setelah dia nggak menjabat nanti akan kere itu loh, akan kere. Ya kalau itu hartanya dari korupsi itu ya. Ya karena itu kita semua harus berhati-hati dalam kita mencari rezeki. Jangan kita pernah berpikir untuk mencari sebanyak-banyaknya. Seakan-akan itu bisa untuk kita hidup selamanya di dunia ini. Yang terpenting adalah sebetulnya ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan cukup atau tidak cukup pemberiannya. Ya, cukup atau tidak cukup pemberiannya. Nah, maka sesungguhnya orang itu bukan karena cukup atau banyak atau sedikitnya harta kekayaan itu, tapi cukup atau tidak cukup. Kalau merasa cukup, maka berapapun itu bisa ya seperti orang kaya yang tidak dikejar-kejar. Karena ngoyo maka dia hutang di bank. Sekarang banyak berapa orang yang hutang di bank kemudian digunakan untuk foya-foya, untuk hura-hura. Akhirnya kemudian hutang di bank yang begitu banyak tidak dapat ngangsurnya itu loh. Bikin sepeda motor, ngambil sepeda motor, apalagi sekarang punya uang 500.000 itu bisa untuk beli sepeda motor baru. Ya bisa belinya tapi nggak bisa bayarnya itu loh. Ya kalau orang membeli nggak bayar namanya apa? Ya nanti kan kena apa itu namanya debt collector. Ya kena debt collector. Ya karena itu sebetulnya para debt collector itu pekerjaan itu menyelamatkan orang dari siksa neraka. Makanya pekerjaan debt collector itu adalah pekerjaan yang paling baik. Karena apa? Menyelamatkan orang dari siksa neraka. Kenapa? Karena kalau orang hutang itu kan sudah janji. Ya, sudah janji. Maka dia harus mengembalikan hutangnya itu. Pinjamannya dikembalikan. Kalau nggak bisa mengembalikan, maka dia ketika meninggal itu jelas akan ditagih di sana. Nah, ditagih itu kan nggak bisa mengembalikan mau sudah meninggal. Sudah ingkotoa amaluhu gitu loh.
ya perbuatannya sudah nggak lagi bisa. Ya sudah nggak lagi bisa. Ya kalau yang hidup itu bisa mengembalikan, kalau enggak. Karena itu debt collector itu adalah mereka penyelamat kita dari neraka itu loh. Maka kalau Anda bekerja di debt collector itu diniati gitu ya. Tukang nagih hutang itu loh diniati kita menyelamatkan orang Islam dari siksa neraka itu loh. Nah, makanya kalau kita kedatangan para penagih dari dealer itu ya, atau dari leasing itu ya, kita malah alhamdulillah syukur, alhamdulillah aku ditagih gitu ya. Ojo ngumpet malah miso-miso gitu ya. Kainah gitu loh. Alasannya domong ngomong karo anak iku nek ngomong bapak anu gak enak ya ning omah ya. Dila bocah cilik anake jujur. Anu Mas, jare bapak gak enak e. Liku wis gawe dosane bocah cilik gitu ya. Dia ikut berdosa, nggak nyaur ikut juga berdosa. Dosanya double-double. Karena itu kalau kita kedatangan debt collector atau penagih hutang, ya kita malah bersyukur, alhamdulillah saya masih diingatkan supaya saya terhindar dari siksaan api neraka, karena nanti di akhirat itu akan ditagih hutang-hutang kita. Cukup nggih, niki wis jam piro iki? Wis jam 7. Mulai jam piro? Jam itu kita mulai jam 19 ya. Ya daripada sampean gelisah ngajine. Nah sekarang, tapi sayang sini nggak ada TV ya, jadi nggak bisa nonton bareng-bareng. Ya kita doakan aja, semoga timnas kita lancar dalam dalam pertandingan pra Piala Dunia, dan kita masuk di Piala Dunia 2026. Ya semoga seperti itu. Al-Fatihah. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.